Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sis Endang Stambuk, B1C1 19189, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2019. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi manajemen pemasaran tentang mengorganisasikan dan mengimplementasikan program pemasaran. Jadi yang pertama yaitu definisi dari pengorganisasian pemasaran. Pengorganisasian pemasaran adalah proses membagi kerja ke dalam komponen-komponen yang dapat dikelola dan mengorganisasikan hasil-hasil agar tercapai tujuan. Kemudian pengorganisasian kegiatan pemasaran adalah proses menciptakan hubungan antara fungsi personalia dan faktor fisik atau sarana agar kegiatan pemasaran yang harus dilaksanakan bisa mencapai tujuan yang benar, meliputi pembagian kerja, wewenang, tanggung jawab, dan pelaporan kerja. Kemudian, tujuan pengorganisasian pemasaran adalah agar setiap orang di dalam organisasi bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan pemasaran yang telah dibebankan kepadanya, sehingga pekerjaan tidak overlapping. Kemudian, macam-macam organisasi pemasaran. Umumnya, organisasi pemasaran dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, organisasi fungsional, yang dimana berbagai aktivitas pemasaran yang berbeda dikepalai oleh spesialis fungsional, manajemen penjualan, periklanan, riset pemasaran, pelayanan terhadap pelanggan, dan manajemen produk baru. Kemudian yang kedua, organisasi geografik, di mana karyawan bagian penjualan dan pemasaran diberi tugas di negara, wilayah, atau distrik tertentu. Kemudian yang ketiga, organisasi manajemen produk. Karyawan ini mengembangkan pemasaran dan strategi lengkap untuk produk atau merek tertentu. Bila perusahaan ini mempunyai banyak produk atau merek yang berbeda. Kemudian yang terakhir, bila firma, yang dimana menjual satu lini produk kepada banyak tipe pasar berbeda yang mempunyai organisasi manajemen pasar. Manajer ini bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana jangka panjang dan tahunan. Untuk keunggulan utama dari sistem ini adalah perusahaan diorganisasikan di sekitar kebutuhan spesifik segmen pelanggan. Kemudian implementasi pemasaran. Jadi definisi dari implementasi pemasaran ini adalah proses yang mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai sasaran. Kemudian keberhasilan implementasi pemasaran banyak ditentukan oleh adanya kemampuan mengomunikasikan secara efektif langkah demi langkah yang diharapkan dalam pelaksanaan. Dalam organisasi khususnya Departemen Pemasaran, setiap orang memiliki jenis tugas yang tidak sama. Perlu diketahui bahwasanya meskipun perencanaan sudah dibentuk begitu brilian, namun bisa saja tidak menciptakan perubahan apapun terhadap organisasi. Alasannya itulah untuk memastikan keberhasilan implementasi pemasaran. Tim marketing haruslah mengubah planning serta seni administrasi pemasaran menjadi tindakan yang lebih efektif, lalu berfokus pada setiap tahap dari proses pelaksanaan. Kemudian tahapan implementasi strategi pemasaran. Jadi tahapan implementasi pemasaran ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, persiapan implementasi. Yang kedua, implementasi seni administrasi pemasaran. Kemudian yang ketiga, pengendalian kinerja pemasaran. Kemudian yang keempat, evaluasi kinerja pemasaran. Yang kelima, pengukuran kinerja pemasaran. Dan yang keenam, kaji ulang seni administrasi pemasaran. Kemudian konsep pemasaran. Jadi definisi dari konsep pemasaran ini adalah sebagai rancangan atau gambaran
sebagai rancangan atau gambaran yang digunakan untuk menganalisis pasar, barang-barang, serta jasa yang akan dijual dalam bisnis online. Kemudian ada 5 konsep pemasaran yang mendasari konsep pemasaran. Yang pertama, konsep produksi, yang dimana konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang mudah didapat dan murah harganya, sehingga fokus utamanya adalah meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas cakupan distribusi. Kemudian yang kedua adalah konsep produk, yang dimana konsep produk ini berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang menawarkan mutu, kinerja terbaik, dan hal-hal inovatif lainnya, sehingga fokus utamanya adalah membuat produk yang lebih baik dan berusaha terus-menerus untuk menyempurnakannya. Kemudian yang ketiga, konsep penjualan, yang dimana konsep penjualan ini berpendapat bahwa kalau konsumen dibiarkan saja, maka konsumen tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah cukup. Oleh karena itu, perusahaan harus usaha penjualan dan promosi yang agresif. Kemudian yang keempat, konsep pemasaran. Jadi konsep ini berpendapat bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan diinginkan secara lebih efektif dan efisien dari persaingannya. Konsep ini didasarkan pada 4 sendi utama, yaitu pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran yang terkoordinasi, dan serta keuntungan. Kemudian yang kelima, konsep pemasaran bermasyarakat. Jadi konsep ini berpendapat bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan dan keinginan serta kepentingan pasar sasaran dan memenuhinya dengan lebih efektif dan efisiensi daripada saingannya, dengan cara mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Kemudian strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran ini adalah upaya untuk memasarkan suatu produk, apakah itu barang dan jasa, menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Kemudian langkah-langkah penerapan strategi pemasaran. Jadi langkah-langkah penerapan strategi pemasaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, segmentasi pasar, yang dimana tindakan membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang berbeda dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau baruan pemasaran yang berbeda. Kemudian penentuan target pasar, proses mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen yang akan dilayani. Kemudian yang ketiga, diferensiasi dan posisi pasar, yang dimana perusahaan harus memutuskan bagaimana membedakan penawaran pasar mereka untuk setiap segmen target dan posisi apa yang ingin mereka tepati di segmen tersebut. Kemudian tujuan strategi pemasaran. Jadi pada umumnya tujuan strategi pemasaran itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran. Yang kedua, sebagai ukuran hasil pemasaran atas dasar standar pencapaian yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar logis dalam langkah pengambilan keputusan pemasaran. Kemudian yang terakhir, untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi apabila terdapat perubahan pemasaran. Kemudian jadi itulah penjelasan dari materi manajemen tentang mengorganisasikan dan mengimplementasikan program pemasaran.
Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Dan sahiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.